Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah jurnal penelitian yang pernah saya buat di tahun 2015 ya. Jurnal ini diterbitkan di JEMIS ya, Jurnal Industri di Universitas Brawijaya, Fakultas Teknik Mesin Malang ya, tahun 2015 volume 3 nomor 2. Adapun jurnal tersebut mempunyai tema redesign layout workstation proses injection molding berdasarkan workload analysis dan proses simulasi pada pembuatan komponen LCD TV ya. Jurnal ini bercerita tentang desain ulang tata letak fasilitas pabrik di sebuah perusahaan elektronik ya, terutama perusahaan injection molding, pembuatan cover untuk LCD TV ya. Sedangkan komponen-komponen dari penelitian ini saya memakai teori workload analisis dan simulasi menggunakan arena ya. Selain itu saya juga menggunakan metode ARC dan workload ya, atau beban kerja operator ya. Berikut paparan dari jurnal yang saya terbitkan. Saya akan mencoba menjelaskan secara detail proses penelitian yang telah dilaksanakan pada perusahaan pembuatan komponen LCD TV ya. Berikut saya ulangi untuk judul penelitiannya, redesign layout workstation proses injection molding berdasarkan workload analysis dan proses simulasi pada pembuatan komponen LCD TV ya. Nah, ini latar belakang dari penelitian ini ya. Saya akan melakukan penelitian di perusahaan injection molding ya, untuk pembuatan cover LCD TV ya. Di sini bisa kita lihat cover LCD TV yang akan saya bahas terdiri dari dua komponen ya. Yang pertama itu back cover. Back cover itu bagian belakang dari LCD TV ya. Sedangkan yang kedua ada komponen front cover atau bagian depan dari LCD TV ya. Seperti diketahui, injection molding adalah salah satu proses yang banyak digunakan dalam dunia industri dengan bahan baku plastik ya, dengan cara mengubah produk material termoplastis dan termoset menjadi berbagai produk ya. Injection molding banyak dipakai di industri otomotif, elektronik, kesehatan, olahraga dan sebagainya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengkhususkan untuk produk dari perusahaan elektronik ya. Di sini kita bisa melihat layout dari mesin injection molding ya, beserta tata letak operatornya ya. Nah, di sini ada 4 mesin yang saling berjejer, yaitu ada mesin 1, mesin 2, mesin 3, dan mesin 4 ya. Pada mesin 1 membuat produk back cover ya, back cover 22 inci ya. Sedangkan untuk mesin 2 membuat back cover untuk 19 inci. Terus untuk mesin 3 membuat front cover 19 inci, sedangkan untuk mesin 4 membuat front cover 16 inci ya. Setiap mesin injection molding dioperatori oleh seorang operator ya. Satu mesin injection molding ada satu operator ya, jadi tiap-tiap mesin ya. Nah, pada setiap mesin juga terdapat meja untuk pengecekan produk setelah keluar dari mesin injection,
Terus ada raw product untuk menyimpan produk sementara sebelum dikirim ke bagian assembling atau ke bagian gudang ya. Ini adalah layout workstation injection molding di perusahaan elektronik yang saya teliti dengan memakai 4 operator yang masing-masing satu operator memegang satu mesin injection molding. Berdasarkan observasi setting yang dilakukan pada proses produksi injection molding ini, terlihat ada satu masalah, yaitu pemborosan waktu tunggu atau waste waiting ya. Setelah kita lakukan observasi untuk injection time atau proses injection time di mesin itu sendiri, setiap produk mengeluarkan waktu sebesar rata-rata 58 detik ya, setiap satu produk ya. Sedangkan waktu yang digunakan operator untuk mengecek produk kira-kira 24,8 detik ya. Sedangkan dari selisih antara injection time dan waktu operator melakukan pengecekan, kita bisa melihat terdapat kira-kira 33,29 detik. Nah, waktu inilah yang mengakibatkan pemborosan waktu yang timbul pada proses injection molding berlangsung, yaitu waktu tunggu dari operator itu sendiri, karena operator menunggu sekitar 33 detik setiap satu produk ya. Nah, setelah kita ketahui waktu tunggunya, kita hitung berdasarkan UMR Kabupaten Bekasi tahun 2014 ya. Kalau UMR tahun 2014 untuk Kabupaten Bekasi sekitar 2.447.445 ya, rupiah. Sedangkan untuk biaya buruh per detik, kalau kita bagi per hari per 8 jam kerja dikalikan 360 detik, sehingga didapatkan untuk biaya buruh per detik 4,24 rupiah ya. Nah, kerugian waktu tunggu bisa kita hitung berdasarkan biaya buruh per detik. Nah, sehingga dihasilkan waktu tunggu per bulan untuk satu operator sebesar 1,52.689 juta ya. Jadi sekitar 1 juta ya, 1 juta sekian per bulan untuk satu operator ya. Inilah kerugian yang dialami pada waktu tunggu ya. Nah, waktu tunggu yang dilakukan oleh operator ya setelah pengecekan produk ya. Berikut adalah metode penelitian yang akan digunakan pada proses injection molding ini ya. Yang pertama, kita mulai dengan survei pendahuluan, yaitu melakukan kajian pustaka ya. Nah, kajian pustaka, yaitu kita mengidentifikasi masalah yang terjadi di perusahaan itu ya. Nah, setelah teridentifikasi masalahnya, kita merumuskan masalah apa aja yang bisa diangkat ya. Nah, setelah ketemu rumusan masalahnya, baru melakukan tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk apa? Nah, tujuan penelitiannya yaitu membantu perusahaan untuk mengurangi biaya produksi, salah satunya untuk biaya operator. Nah, setelah itu kita kumpulkan data dari berbagai pihak ya, yaitu data yang dibuat yaitu dari sumber data itu sendiri. Misalkan data ada injection time dari perusahaan tersebut, kemudian data waktu proses injection molding, baik itu injection time maupun waktu pengecekan dari operator ya. Setelah itu
menyiapkan peralatan bahan dan penelitian serta waktu dan tempat penelitian. Adapun penelitian dilakukan di perusahaan injection molding tersebut ya. Setelah dilakukan pengambilan data, baru kita lakukan beberapa analisa dan simulasi. Di sini ada analisa workload atau beban kerja operator, terus analisa tata letak fasilitas pabrik yang digunakan. Setelah itu kita simulasikan dengan membuat model simulasi memakai arena ya. Nah, data waktu dalam TXT untuk expression kita masukkan ke simulasi arena. Nah, setelah selesai pengolahan data, baru kita analisa dan melakukan discussion atau pembahasan ya. Nah, ya. Adapun analisa dan pembahasannya berkisar antara analisa tata letak fasilitas pabrik, terus analisa hasil simulasi arena, kemudian baru redesign layout workstation yang akan direkomendasikan ke perusahaan tersebut ya. Oke, selanjutnya kita bahas tata letak fasilitas pabrik yang ada di perusahaan tersebut ya. Ini adalah tata letak fasilitas existing dari departemen produksi dari perusahaan itu sendiri ya. Di sini kita lihat ada berbagai workstation injection molding ya. Nah, ini ada workstation yang 2, ini workstation 1, ini workstation 3. Terus yang di sini ada ruang perakitan. Jadi ada 3 workstation ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan menganalisa workstation 1 yang terdapat 4 mesin injection molding ya. Nah, di sini kita bisa melihat pergerakan dari material sampai menjadi barang setengah jadi yang siap dikirim ke perusahaan perakitan ya. Nah, untuk material di posisi A itu biji plastik akan dibawa secara manual operator ke area injection molding workstation ya, atau di area B ini ya untuk workstation yang 1 ya. Terus setelah di injection untuk produk breakover, karena tidak ada tidak ada proses assembling, maka untuk komponen breakover langsung disimpan ke ruang komponen ya, dan siap dikirim ke perusahaan perakitan. Sedangkan untuk front cover di sini masih memerlukan proses assembling di perusahaan ini ya. Dan setelah diinjeksi, front cover dimasukkan ke ruang komponen 1. Setelah itu menunggu proses perakitan ya. Setelah disimpan di sini sementara, baru dikirim ke proses perakitan. Setelah proses perakitan, baru front cover diletakkan di ruang komponen 2 yang siap dikirim ke perusahaan buyer atau perusahaan assembling LCD TV ya. Terus untuk analisa tata letak fasilitas pabrik, saya menggunakan analisa ARC atau Activity Relationship Chart ya. Di sini kita bisa lihat hubungan antara berbagai letak fasilitas dari ruangan-ruangan yang tersedia di perusahaan tersebut ya. Di sini ada berbagai departemen ya. Nah, di sini berbagai departemen ataupun ruangan fasilitas pabrik. Yang pertama itu gudang material, workstation 1, ruang perakitan, ruang komponen 1, ruang komponen 2. Dari semua ruangan ini yang perlu didekatkan hanya pada workstation 1 dan ruang perakitan 2. Di sini kita bisa lihat kita cantumkan huruf E ya. Di sini bisa kita lihat untuk huruf E sangat penting didekatkan. Untuk yang lain antara gudang material dan workstation memakai huruf O. Jadi untuk jaraknya antar ruangan sudah cukup ya. Terus ruang perakitan dan ruang komponen sudah cukup.
sedangkan ruang komponen 1 dan ruang komponen 2 cukup juga ya. Jadi yang perlu didekatkan ruang workstation 1 dengan ruang perakitan ya. Untuk alasan digunakan metode ini, kita bisa mengatur jarak antar ruangan berdasarkan urutan aliran kerja, aliran material, terus menggunakan tenaga kerja yang sama. Yang keempat, panas, debu atau kondisi dari ruangan antar ruangan ya. Terus yang kelima, faktor keselamatan. Ini adalah kode dari faktor-faktor yang akan digunakan yang digunakan pada proses ARC ini ya. Nah, di sini kita bisa lihat selain sangat penting untuk didekatkan ruangan workstation 1 dan ruang perakitan, alasannya yaitu memakai kode 1, yaitu adanya urutan aliran kerja yang saling ketergantungan yang kuat ya. Terus kode 2 karena adanya aliran material ya. Nah, jadi untuk mengurangi material handling dari urut aliran material itu sendiri. Nah, berikut usulan tata letak fasilitas pabrik yang akan diusulkan ya. Di sini kita bisa melihat khususnya untuk area workstation 1 yang akan kita bahas. Untuk proses raw material masih tetap sama, jadi material biji plastik dikirim ke workstation 1. Nah, ini yang kita besarkan di sini untuk workstation 1. Di workstation 1 ini ada proses perakitan. Nah, jadi selain injection molding juga ada proses perakitan, sehingga untuk proses perakitan dibutuhkan conveyor ya, conveyor perakitan. Jadi di sini ya. Nah, untuk proses produk back cover, karena tidak ada proses perakitan, jadi bisa langsung ke ruang komponen 2 dan siap dikirim ke buyer atau perusahaan assembling itu sendiri ya. Sedangkan untuk front cover masih dibutuhkan proses perakitan. Bedanya antara tata letak fasilitas existing dengan usulan yang sekarang terletak pada proses perakitannya. Kalau sebelumnya front cover sebelum dikirim ke perusahaan buyer harus dirakit di ruang perakitan. Nah, kalau untuk usulan rata-rata yang sekarang, setelah di proses injection molding selesai langsung dirakit di area workstation itu sendiri, jadi tidak memerlukan proses assembling atau material handling ke area perakitan ya. Jadi area perakitan untuk front cover langsung di area injection molding ya. Setelah proses perakitan selesai, baru langsung dikirim ke ruang komponen 2 dan siap untuk dikirim ke perusahaan buyer assembling elektronik itu sendiri ya. Jadi mengurangi waktu material handling ya, dan mengurangi waktu tunggu yang tadi dihasilkan oleh operator ya, karena menunggu proses injection molding. Jadi selagi menunggu proses injection time, sisa waktu yang digunakan setelah pengecekan produk, operator akan langsung mengassembling front cover dengan komponen lain seperti proses printing, proses assembling knob control, maupun memasang speaker ya, speaker LCD TV itu sendiri. Jadi nggak perlu ke ruangan perakitan khusus ya. Nah, berikut usulan tata letak injection molding dan perakitannya ya. Nah, ini ada 4 mesin ya. Pada 4 mesin ini didesain conveyor ya, melewati ke 4 mesin ya. Nah, di sini ada mesin, di atas ini ada conveyor berjalan. Nah, di sini setelah injection molding selesai, maka akan dibawa ke area operator ya. Operator selain mengecek produk yang dikeluarkan, sekaligus untuk dilakukan proses perakitan di area injection
area ini ya, workstation injection molding ini ya. Nah, setelah di proses assembling atau perakitan produk front cover bisa langsung ditaruh di rak komponen atau rak produk, terus dikirim ke ruang komponen 2 yang siap dikirim ke buyer atau perusahaan assembling LCD TV. Nah, jadi di sini bedanya, kalau yang existing satu mesin satu operator. Nah, sedangkan untuk OLED yang ini 4 mesin bisa menggunakan 2 operator dengan mengurangi waktu tunggu dari 4 operator, sehingga cukup digunakan 2 operator untuk menghandle 4 mesin injection molding. Terus berikut analisa workload atau beban kerja dari operator injection molding. Nah, di sini kita lihat persamaan waktu yang dihasilkan dalam proses injection molding ya. Waktu normal sama dengan waktu rata-rata dikalikan rating faktor ya. Sedangkan untuk waktu standar sama dengan waktu normal dibagi 1 dikurangi allowance faktor ya. Sedangkan untuk perhitungan rating faktor atau penyesuaian kita menggunakan teori Westinghouse ya. Tenaga yang dikeluarkan berdasarkan sikap kerja, gerakan kerja, kelelahan, keadaan temperatur maupun keadaan atmosfer dan lingkungan, serta kebutuhan pribadi dari operator itu sendiri. Setelah dilakukan pengamatan, rating faktor dari setiap operator mendapatkan skor 0,00 plus 1 atau 1. Sedangkan untuk allowance untuk setiap operator mendapatkan skor 0,2. Nah, untuk rating faktor digunakan untuk mencari waktu normal ya. 1 dikalikan waktu rata-rata sehingga didapatkan waktu normal. Karena rating faktornya 1, berarti tidak ada perbedaan antara waktu rata-rata dan waktu normal. Terus untuk waktu standar dihasilkan dari waktu normal dibagi 1 dikurangi allowance faktor. Allowance faktor 0,2 ya. Jadi untuk waktu normal yang didapat, waktu standar yang didapatkan, kita menghitung dulu allowance faktor atau waktu cadangan ya. Waktu cadangan kita hitung dari perkalian antara waktu rata-rata dikalikan skor 0,2 dikalikan waktu normal sehingga didapat waktu cadangan ya, atau yang waktu cadangan yang akan digunakan ya. Nah, setelah itu kita cari waktu standarnya ya. Waktu standar didapat waktu normal dibagi 1 min allowance faktor sehingga didapat waktu standar yang digunakan pada operator didapatkan sekitar antara 38 detik sampai 43,36 detik ya untuk setiap operator ya. Pengambilan data ini untuk satu operator dilakukan 10 kali ya, supaya perhitungannya lebih presisi ya. Setelah analisa workload atau beban kerja, kita lakukan simulasi ya, analisa simulasi dari layout yang akan diusulkan ya. Sebelum simulasi layout yang diusulkan, kita simulasikan dulu layout existingnya ya. Nah, ini layout existing, setiap satu mesin dihandle oleh satu operator ya. Nah, kita masukkan data produk yang dihasilkan secara real, terus kita bandingkan dengan simulasinya ya. Nah, simulasi di software Arena. Jadi di sini bisa kita lihat material biji plastik masuk ke mesin injeksi, waktunya berapa, setelah itu di operator waktunya berapa sehingga dihasilkan produk yang keluar. Nah, itu berapa. Nah, ini ada di site itu pengecekan operator. Kalau produknya oke, langsung disimpan di rak penyimpanan. Kalau produknya reject, bisa langsung di recycle ya. Ini kita bisa melihat
berapa produk yang dihasilkan dan berapa produk yang reject ya. Nah, ini kita bandingkan dengan real ya, untuk validasi nantinya. Terus untuk validasi kita bisa melihat di set dari tiap mesin, tiap operator dibandingkan dengan data existing real secara aktual ya di perusahaan ya, berapa sih satu operator menghasilkan berapa produk ya. Setelah kita hitung berdasarkan statistik ya, untuk nilai dihitung sebesar 1,074, sedangkan nilai tabel 2,045, sehingga terhitung lebih kecil daripada tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan nilai rata-rata antara output produk yang dihasilkan secara real dengan secara simulasi, sehingga simulasi ini bisa dipakai untuk usulan layout yang kita usulkan. Nah, berikut analisa simulasi untuk layout yang kita usulkan ya. Nah, pada simulasi ini modul basic proses yang akan digunakan menggunakan basic proses sama seperti sebelumnya. Yang membedakan hanya pada penambahan modul start ya, ada penambahan transfer conveyor ya. Di sini bisa kita lihat dari 4 mesin injection molding ditambahkan conveyor ya. Conveyor setelah itu dicek oleh 2 operator 1 dan operator 2. Nah, di sini kita bisa lihat ya, hasil produk yang dihasilkan berapa antara tiap operator. Nah, yang membedakannya apa? Membedakannya yaitu jumlah operator yang digunakan ya. Jadi adanya desain conveyor ini bisa mengurangi jumlah operator yang akan digunakan, sehingga mengurangi waktu tunggu dan mengurangi biaya proses produksi karena biaya buruh ya. Nah, ini kecepatan conveyor diperhatikan front cover ya, khusus untuk front cover ya. Karena back cover tidak memerlukan proses assembling, sedangkan untuk front cover memerlukan proses assembling di area mesin injeksi untuk usulan tata letak yang baru ya. Nah, ini untuk kecepatan conveyor kita menggunakan 13,4 cm per detik. Adapun hasil simulasi layout baru dihasilkan produk yang keluar rata-rata 4.805 unit ya untuk 2 operator ya. Setelah itu kita bandingkan dengan layout existing ya. Dari layout existing yang menggunakan 4 operator dihasilkan produk sekitar 4.807 ya. Sedang untuk layout baru yang menggunakan 2 operator menghasilkan 485 ya. Nah, masih lebih besar dari layout existing. Tapi di sini perbedaannya tidak terlalu signifikan, hanya berbeda 2 produk. Nah, untuk layout baru malah bisa mengurangi jumlah operator ya, jumlah operator dan biaya buruh ya. Jadi lebih menguntungkan untuk layout baru dari sisi penggunaan operator ya. Sedangkan perbandingan perjalanan material handling untuk khusus untuk produk front cover ya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk layout existing untuk jaraknya menempuh 167 meter, sedangkan waktu tempuhnya 140 detiknya totalnya ya. Sedangkan untuk layout baru jaraknya menjadi lebih pendek karena proses perakitan dipindah ke area injection molding, yaitu untuk jaraknya sebesar 117,8 meter, sedangkan waktu yang ditempuh 97,9 ya. Jadi selisih antara layout existing layout baru sekitar untuk waktu tempuhnya 49,4, sedangkan waktu tempuhnya 42,9 detik ya. Disinilah selisih antara layout existing dengan layout baru. Lumayan besar juga ini ya untuk material handling ya. Terus kita hitung analisa penghematan biaya untuk layout baru ya. Layout baru bisa
menghemat biaya operasional buruh ya, karena bisa mengurangi jumlah operator sebanyak 2 orang ya. Bila dikonversikan dengan biaya buruh, maka penghematannya sebesar yaitu gaji buruh dikalikan jumlah operator dikalikan jumlah shift ya. Nah, sehingga didapatkan penghematan tiap bulan sebesar 14 juta sekian ya untuk penghematannya ya. Ini dihitung berdasarkan operasional buruh ya. Lain lagi untuk biaya material handling ya. Nah, biaya material handling karena proses material handling masih menggunakan operator ya, masih menggunakan tenaga manusia. Di sini kita bisa hitung kira-kira untuk penghematan material ini sebesar 54.000 sekian per bulan ya. Nah, ini setelah kita analisa maka bisa disimpulkan proses layout yang baru ya, pada perusahaan injection molding itu sendiri ya. Nah, jadi untuk berdasarkan analisa tata letak fasilitas dengan metode ARC, proses perakitan produk bisa dialihkan ke area proses injection molding khususnya untuk produksi front cover. Nah, sehingga layout workstation baru bisa mengurangi proses material handling sebesar 49,4 meter dan 42,9 detik untuk waktunya. Sedang untuk analisa workload atau beban kerja dan analisa proses simulasi, desain layout workstation yang baru bisa mengoptimalkan utilitas dan beban kerja operator sehingga proses produksi bisa berlangsung lebih optimal ya. Terus yang ketiga, berdasarkan analisa biaya, desain layout workstation baru bisa menghemat biaya buruh dari segi jumlah operator ya, dan dari segi proses material handling ya. Dari jumlah operator bisa mengurangi jumlah operator dari 4 operator menjadi 2 operator ya, sehingga bisa menghemat biaya buruh sebesar 4 juta sekian per bulan. Sedangkan untuk biaya material handling bisa menghemat sebesar 54.000 per bulan ya. Setelah itu kita ambil rekomendasi ya, untuk hasil penelitian ini. Perusahaan dapat mempertimbangkan menggunakan rekomendasi redesign layout workstation ini ya, untuk meningkatkan performa proses produksi sekaligus bisa mengurangi biaya buruh. Nah, itu yang pertama. Untuk penelitian selanjutnya, untuk yang kedua, diharapkan untuk mengkaji tentang kombinasi layout workstation proses injection molding dengan proses perakitan komponen LCD TV yang lain ya. Sekian dari paparan jurnal yang saya buat dan sudah diterbitkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah kata maupun kekurangan. Kalau ada yang ditanyakan silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.